saya berikan pertanyaan atas nama Hanan Ma'ruf yang ada di Amurang, Sulawesi Utara nih, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, istri saya sudah mulai banyak menuntut, mulai dari soal keuangan, penampilan, makanan, dan masih banyak hal yang lain. Dan seringkali mengungkapkan apa yang dibayangkan istri saya ke saya. Kalau sudah begini membuat seringkali saya marah dan sebel. Bagaimana cara saya menghadapi istri yang seperti ini? Mohon pencerahan dari Bapak dan Ibu malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sisi yang lain, kita mengembangkan penerimaan secara tulus untuk pasangan kita. Di sisi yang lain, kita harus menyadari apa yang menjadi keinginan dari pasangan kita. Penuhilah. Kalau misalkan begini, pasangan kita ingin supaya kita terlihat rapi, ya, terlihat rapi, semuanya baik rapi. Nah, itu kan hal yang kita bisa lakukan. Jangan kata, ayah aku seperti ini, kamu nggak mau terserah, pokoknya aku seperti ini. Nah, itu bukan sikap yang menolong. Kalau pasangan kita ada dalam tanda kutip ada tuntutan, ada keinginan, dan itu bisa kita penuhi. Ya, itu bisa kita penuhi dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang rapi, dengan bau yang lebih wangi dan sebagainya, sikap yang lebih baik, sikap yang lebih ramah dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa lakukan, kita bisa berubah. Oke, kalau misalkan lalu kita bekerja, lalu istri kita menuntut sesuatu yang lebih besar, lalu ya Pak bisa Pak, kenapa? Saya akan korupsi ya. Ya, korupsi itu jangan ya. Tapi kalau itu selama bahwa itu hal yang kita bisa lakukan, saya mendorong semuanya, baik Bapak, Ibu, suami, istri, penuhilah ya keinginan pasangan kita sejauh itu memang menjadi ranah kita. Ya, sejauh itu menjadi ranah kita, itu perubahan sikap, perubahan temperamen, perubahan kebiasaan. Nah, itu semuanya kita mesti rubah. Apa salahnya kita memberikan kepada orang yang paling kita cintai di dunia ini kenyataan yang sesuai harapan? Loh, itu kan tidak ada salahnya. Kadang-kadang keangkuhan dan kesombongan itu menjadi penghalang. Wah, aku ya begini, tidak mau ya sudah cari yang lain. Wah, ya, setelah itu kacau namanya. Demikian Mas Anton. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Rahma Jamilah yang ada di Madura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dari awal menikah saya selalu menginginkan dan mendambakan keluarga yang menyenangkan. Tapi mertua selalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga kami, sehingga saya kurang nyaman dan tidak bisa menjadi istri yang sepenuhnya. Karena suami sampai sekarang masih tinggal di rumah orang tua. Saya sudah minta suami untuk pindah rumah, entah itu kontrak atau sewa, tapi suami belum menyetujui sampai sekarang. Suami beralasan jangan menambah pikiranku dengan hal itu, karena orang tua sudah berumur dan kalau ada apa-apa supaya tidak mondar-mandir urusi orang tua. Apa yang saya lakukan menurut Bapak dan Ibu dengan masalah yang sedang saya hadapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada situasi-situasi yang tidak selalu ideal. Memang idealnya adalah ketika orang sudah menikah itu lalu berumah tangga sendiri, lepas dari orang tua. Itu memang idealnya. Tapi ketika situasinya menjadi berubah, saya mendorong kita menjadi fleksibel. Kita menjadi fleksibel, ya sudahlah. Ya, kita memahami apa yang menjadi kekhawatiran daripada suami, ya sudahlah, kita lalu belajar menyesuaikan diri. Alih-alih itu menjadi bahan ketidakpuasan. Ya, coba carilah sisi baiknya. Ya, kita bersyukurlah kita nggak perlu sewa rumah sendiri. Ini sudah ada rumah orang tua. Ambil sisi baiknya, menjadilah lebih fleksibel ya, karena tidak semua kondisi ideal kita bisa temukan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Davin Faiz Ilham yang ada di Ponorogo nih Pak Isnam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menikah, istri saya rajin dan bersih sekali. Sehingga dalam bayangan saya besok setelah menikah, rumah akan terurus dengan baik. Tapi setelah menikah, istri kurang mengurus rumah tangga, tidak serajin dan sebersih waktu sebelum menikah. Saat saya tanya kenapa kok bisa begitu, istri hanya menjawab enteng, lah
Setelah menikah ya tanggung jawab berdua. Enak saja suruh aku sendirian kerjakan. Nah, bagaimana jika di luar ekspektasi saya Bapak dan Ibu dengan apa yang saya alami dan apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus belajar saling melengkapi, saling menutupi kelemahan. Tidak ada situasi yang sempurna di dalam rumah tangga. Kita perlu ngalah di satu sisi. Ya, kita tidak bisa menang di semua sisi. Ya, kita tidak bisa mengharapkan istri atau suami kita melakukan persis seperti yang kita inginkan. Nah, kalau situasinya seperti itu, kok istriku kurang rapi, ya merapikan rumah kan juga bukan hal yang bukan hal yang tidak bisa dilakukan dan bukan hal yang berat. Kalau kebetulan istri kita tidak rapi atau suami kita tidak rapi dan kebetulan kita perhatian dengan kerapian, apa salahnya? Apa salahnya? Jangan lalu ya biar dia kadang-kadang begini, kesempurnaan kita atau kebaikan kita gunakan untuk menghukum kekurangan pasangan kita. Kesempurnaan kita atau keunggulan kita, kelebihan kita dalam sesuatu, misalkan kita orangnya rapi dan bersih, lalu kebetulan pasangan kita ya itu kurang rapi dan kurang bersih, lalu kita gunakan kelebihan kita untuk menghukum, kamu jorok, ya kamu jorok, kamu tidak rapi. Bukankah ada pepatah kebersihan adalah pangkal kesehatan, makanya kamu pilek terus. Nah itu kan lalu ini, jadi itu kelebihan kita gunakan untuk menghukum pasangan kita. Nah sebetulnya begini, yang baik adalah kelebihan kita gunakan untuk melayani pasangan kita. Kita gunakan untuk melayani pasangan kita. Kita perhatian terhadap kebersihan, kita tolong pasangan kita supaya dia menikmati kebersihan itu. Loh enak saja Pak dia. Nah namanya cinta. Cinta itu berkorban. Bukan begitu Beda? Iya. Iya betul. Jawabannya nggak boleh bukan ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Ahtar yang ada di Bandung nih Pak SMP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginginkan istri saya cantik dan seksi. Tapi setelah menikah 8 tahun istri saya mengalami perubahan fisik. Istri mulai gemuk dan berpenampilan semaunya. Nah, saat saya menyarankan untuk diet, berpakaian yang lebih rapi, bukan pakai daster, terus menerus jawaban istri, oh jadi nyesel ya nikah sama aku. Mau cari yang cantik dan seksi ya silakan atuh. Nah, saya hanya bisa menghela nafas panjang kalau istri sudah menjawab seperti itu. Bisakah Bapak dan Ibu berikan saran apa yang sebaiknya saya lakukan dan bersikap dengan sikap istri yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siapa tuh yang membuat pepatah big is beautiful? Pernah ada tuh ya. Saya nggak tahu tuh siapa pujangga siapa yang membuat big is beautiful. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berkali-kali saya katakan bahwa ya itulah sebagian besar yang terjadi. Ya kita bukan hanya katakanlah masalah fisik. Ya masalah fisik, Pak dulu saya membayangkan dulu langsing, sekarang langsung dan sebagainya. Nah ini bukan hanya masalah fisik. Ya, saya sih berharap, makanya begini, tadi yang saya katakan bahwa masing-masing suami istri cobalah peka terhadap kerinduan suami atau kerinduan akan istri dan cobalah upayakan kalau itu memang masih bisa diupayakan, paling tidak mendekati apa yang diharapkan oleh suami atau istri. Di sisi yang lain, ya kadang-kadang begini, seperti yang saya katakan, kita harus mengembangkan rasa puas itu. Ya, kan banyak itu ya. Ya, kita tidak puas dengan katakanlah tingkat kelangsingannya. Yang istri, aku juga tidak suka dengan caramu yang ngomong yang kasar itu. Nah tidak habis itu, tidak habis. Ya, di satu sisi kita harus belajar memahami dan menerima apa adanya. Di sisi yang lain, suami istri cobalah peka terhadap kerinduan
pasangan kita masing-masing, mengalah, berupaya, berkorban. Oh, istri saya, suami saya ingin atau saya ini langsing. Ya sudahlah kalau begitu, makan dikurangi. Toh ini juga katanya resesi ya, apa tidak ada salahnya toh? Ya sambil kita banyak berhemat, sambil sering-sering berpuasa, lalu untungnya badan langsing dan sebagainya. Jadi saling lah. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Mai Diawan di Banjarnegara. Ya. Om Swastiastu, selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Saya mau bertanya bagaimana jika istri tidak lagi mengucapkan kata cinta dan mengekspresikannya. Ketika saya mengajak berromantisme dengan istri, istri menjawab masa-masa itu sudah lewat dan tidak perlu seperti itu lagi. Nah, apakah saya salah menurut Bapak dan Ibu dan bagaimana saya mendapatkan kepuasan dalam hal ini? Terima kasih. Ya, saya pernah sampaikan bahwa bahasa cinta setiap orang itu berbeda. Ada yang mengharapkan akan ucapan, ada yang dengan tindakan, ada yang dengan menghabiskan waktu bersama, ada yang dengan apa lagi ya, dengan pemberian. Jadi kita harus tahu bahasa pasangan cinta, bahasa cinta pasangan kita masing-masing. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan, ada yang berupa menghabiskan waktu bersama, ada yang berupa pemberian. Mungkin Bapak termasuk yang mengharapkan ucapan, tapi istri berupa tindakan. Aku masak tiap hari, itu adalah bukti cintaku kepadamu. Ya, makin aku cinta garamnya aku makin banyak. Itu bukti cintaku. Jadi kadang-kadang perbedaan cara mengungkapkan bahasa cinta ya tidak perlu terlalu dimasalahkan. Baik, saya kembali bacakan pertanyaan atas nama Tarendra yang ada di Bali. Ya. Namo Buddhaya, saat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Istri saya menghendaki saya menjadi suami yang sabar, tidak cepat marah, romantis dan perhatian. Wah, ideal. Bagus itu. Saya sudah berusaha untuk menjadi seperti itu dan memang sangat sulit. Ya, sulit, malah sering gagal. Sulit. Karena saya menyadari itu bukan sifat saya yang sebenarnya. Nah, saat saya merenungkan, saya juga ingin seperti itu supaya istri bahagia dan mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Nah, bisakah Bapak dan Ibu berikan tips sederhana bagaimana saya bisa mewujudkan keinginan istri yang bagi dia itu sederhana? Upaya yang Bapak lakukan itu sudah sangat memadai. Komunikasilah dengan istrimu. Ya, Ibu, ya sayang, aku mencoba melakukan apa yang seperti engkau inginkan. Tapi sebagai manusia tentu tidak bisa optimal, tidak bisa selalu 100%. Jadi kalau aku gagal ya mohon dimaafkan. Tapi aku ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, aku ini memang ingin berubah. Nah, niscaya kalau kita mengatakan seperti itu, istri kita juga tahu dia menikah bukan dengan manusia super, dia menikah dengan manusia biasa. Tentu dia akan katakan, oh enggak apa-apa. Ya setiap orang berusaha. Ya gagal itu ya bagian dari ada orang bijak mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oh ya itulah. Tapi upaya Bapak itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus, teruskan dan beritahu istrimu bahwa Ibu, ya aku berusaha, ya tapi kalau gagal ya tolong maafkan ya, jangan diboikot. Baik, ada pertanyaan kembali yang saya pilihkan atas nama Raisya Afadila di Seram Barat, Provinsi Maluku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya Bapak dan Ibu saat saya dan suami ngobrol-ngobrol ringan, suami selalu membandingkan saya dengan yang lain atau membicarakan orang lain untuk saya mencontohnya. Obrolan ringan berubah menjadi berat, meninggi dan marah karena saya tersinggung dan akhirnya kami berantem. Nah, beri saya masukan Bapak dan Ibu dalam menghadapi hal seperti ini dan menghadapi suami saya yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagu populer yang mengatakan wong kok ngene kok dibanding-banding ya. Ya, jadi itu tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Jadi Ibu sabarlah kalau jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Ya, lalu membandingkan suaminya dengan Superman dan banyak jangan dibalas. Pada kesempatan yang baik ungkapkan ya, Bapak atau sayang, aku sebetulnya ya tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan dengan orang yang lainnya. Nah, jadi jangan dibalas, tapi siapapun yang
suami istri yang mendengarkan bahwa membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain itu merupakan hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi tolong jangan dilakukan. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Zaidan di Manila nih Pak Yesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya konflik, saya mencoba memahami pasangan dengan respon sikap dan perilakunya. Tapi seringkali saya gagal, ternyata saya selama ini belum bisa memahami istri saya sepenuhnya. Ada perasaan tertuduh berdosa saat saya tidak bisa membagian istri. Saya teringat di beberapa episode sebelumnya Bapak dan Ibu pernah sampaikan kalau orang terdekatlah atau pasanganlah yang berpotensi menyakiti dan memicu konflik dalam berumah tangga. Nah, bisakah malam hari ini Bapak dan Ibu berikan tips-tips sederhana bagaimana mengatasi konflik dengan pasangan, namun itu menjadikan dewasa dan matang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa jadinya ya? Di depan tadi apa? Gagal merespon dengan apa yang dimaukan gagal merespon dengan apa yang dimaui oleh istri. Ya. Jadi tidak semua yang diharapkan Bu Indah saya bisa penuhi dengan 100%. Dan sebaliknya, kegagalan dalam berespon itu adalah merupakan hal yang wajar. Ya. Tapi yang pertama adalah ketika kita sudah berupaya, itu sudah langkah yang sangat bagus. Nah, memang sebaiknya suami istri harus tetap begini. Perubahan itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Acap kali sebuah kebiasaan perlu bertahun-tahun. Ya, bahkan merupakan perjuangan seumur hidup. Nah, kita harus paham. Ya, kita harus paham. Jadi apa yang Bapak upayakan itu sudah bagus, teruslah belajar, teruslah semangat. Tapi di sisi yang lain, kita juga jangan menuntut akan pasangan kita. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Damatul Faida di Kutai ini Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya tidak lagi menafkahi sejak suami pamit untuk bekerja di luar kota kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Tidak pernah kirim uang dan memikirkan saya dan anak yang ditinggal. Saya telepon tidak pernah diangkat dan saya chat pun jarang sekali membalas. Sehingga saya bekerja serabutan apa saja yang penting bisa untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya harus lakukan apa Bapak dan Ibu jika dalam kondisi yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejujurnya kondisi yang Ibu alami itu kondisi yang sangat amat buruk. Artinya kan suami pergi dan tidak meninggalkan kabar apa-apa. Ya, saya mengharapkan, saya mendorong Ibu tetap kuat, tetap tawakal, berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Ada hal-hal yang di depan kita bisa revisi nih ya. Tapi kalau ini suami sudah tidak bisa dihubungi, ya kita hanya bisa berdoa. Ya, saya beberapa kali saya katakan faktor Tuhan dalam rumah tangga kita itu jangan dihilangkan. Ya, faktor Tuhan dalam rumah tangga kita tetaplah menjadi faktor yang menentukan. Jadi kalau seperti ini, ya sejujurnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Tapi berdoa Ibu, ya berdoa dan bertahan dengan apa yang ada supaya Tuhan akan menggerakkan suami Ibu untuk kembali kepada Ibu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Saya pilihkan pertanyaan atas nama Nasira yang ada di Binjai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sekian kalinya saya mendengarkan program Harmoni Keluarga dan saya mau bertanya Bapak dan Ibu. Suami saya seorang pemabuk, penjudi dan menjadi buah bibir di tetangga dan masyarakat di sekitar sini. Sehingga saya malu jika bertemu dengan banyak orang. Saya tidak kuat menghadapi omongan dan cibiran, sindiran-sindiran dari lingkungan di sekitar sini. Sempat terlintas ingin saya bunuh diri karena saya tidak kuat lagi menanggung semuanya ini. Bisakah Bapak dan Ibu memberikan masukan dan pencerahannya untuk saya menghadapi apa yang sedang saya hadapi sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan mengambil jalan pintas, Ibu. Ya, jangan mengambil jalan pintas, jangan mengambil jalan seperti itu. Yang kedua, tetaplah bersabar, tetaplah tawakal. Nah, situasi begini, kita kan tidak bisa menjangkau akan suami kita, ya. Yang saya bisa katakan mungkin hal yang klise, ya. Ibu sabar, tetap kuat, tetap tawakal, lalu berdoa. Saya sangat amat percaya akan kekuatan Tuhan
dan kekuatan doa. Karena itulah di semua agama itu mengajarkan berdoa. Karena apa? Doa itu besar kuasanya. Berdoa ya sesuai dengan iman, kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa, niscaya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan bekerja di tengah-tengah kita semuanya. Demikian Mas Anton. Baik, terima kasih Pak Ismail untuk pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Jujur semuanya, karena waktu jualah program Harmoni Keluarga episode 85 berakhir di kesempatan malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di 2 minggu yang akan datang di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Terima kasih buat kebersamaannya. Saat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.